Berita nih. Ada berita apa ya hari ini? Menyikapi gejolak minyak dunia, baru-baru ini pemerintah mengambil langkah untuk menyesuaikan harga bahan bakar BBM bersubsidi Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang telah diperhitungkan secara matang. Adanya kenaikan harga BBM secara tidak langsung akan berpotensi untuk melemahkan daya beli masyarakat karena harga barang-barang kebutuhan pokok cepat atau lambat akan terus naik efek dari kenaikan ongkos transportasi, produksi, dan juga biaya operasional. Sekian dari saya. Aduh, bener nih. Kalau BBM naik, pasti harga-harga barang yang lain ikutan naik. Mana gaji nggak naik-naik lagi. Aduh, jadi pusing. Nonton drama aja. Tunggu dulu Talida, maafkan aku Talida. Sudah cukup, Ajiso. Aku tidak akan percayakan kamu lagi. Tolong untuk yang terakhir kali ini maafkan aku lah Talida. Sudah cukup. Sekarang kamu pergi dari hadapanku. Talida. Aduh, sedih Talida. banget nih si Talido. Ajiso emang jahat banget. Sedih-sedih gini, enaknya makan seblak nih. Kayaknya Mas Haji jualan seblak deh. Pesen aja deh. Udah nyampe nih kayak pesenannya. Mas Haji di depan tuh. Mas Haji, sini Mas. Sini masuk aja. Hei Tal, ini ada pesanan kamu nih, seblak kesukaan kamu. Asik, makan seblak. Oke, kalau gitu aku langsung pulang duluan ya. Mau kemana Mas Haji? Ya ada urusan nih di rumah. Sini dulu kali, ada yang mau aku tanya-tanya ini sebelum makan seblak. Boleh, tapi aku nggak bisa lama-lama ya. Oke deh. Sip. Jadi gini Mas Haji, aku tuh tadi abis nonton berita tentang kenaikan BBM. Iya. Nah, aku jadi khawatir banget nih Mas, soalnya kalau BBM naik, pasti harga barang kan jadi pada naik ya Mas. Betul. Yang aku bingung, gaji aku nggak naik-naik nih. Aduh, jadi gimana nih Mas? Ya benar banget Tal. Jadi memang kalau kita cermati berita terbaru ya bahwa pemerintah ini menaikkan harga BBM, nah tentunya memang secara tidak langsung harga kebutuhan pokok dan mungkinnya ongkos transportasi ini juga akan naik secara nggak langsung nih. Tapi memang sebagai generasi millennials yang bijak ya tentunya kita nggak harus menyalahkan siapapun nih. Karena hakikatnya ya diri kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi menyikapi hal tersebut ya Tal, tentunya supaya kita lebih bijak lagi nih dalam mengelola pendapatan kita. Nah, kita bisa mulai mengatur lagi nih gaya hidup, pola hidup kita yang mungkin dulunya itu cenderung impulsif ya, misalnya sering berbelanja online di aplikasi. Misalnya e-commerce favorit kamu nih. Nah, tentunya dari hal itu kamu bisa mulai memprioritaskan nih dari hal-hal yang tentunya mulai dari kebutuhan pokok terlebih dahulu nih yang diutamakan. Nah, baru mungkin kalau ada sisa kamu mungkin bisa lebih mengutamakan misalnya untuk menabung nih. Menabung ketika suatu saat kamu mungkin ada kebutuhan yang mendesak, yaitu sebagai dana darurat. Nah, setelah itu kamu bisa juga sembari menyisikan dana sisa untuk sebagai dana investasi. Nah, di mana ini bersifat dana dingin ya. Jadi ibaratnya dana dingin ini yang kamu nggak akan pakai di jangka waktu dekat seperti itu. Jadi dari hal tersebut kamu bisa aman nih, walaupun mungkin dari segi gaji belum naik nih ya dari mungkin saat ini, tapi dengan kamu melakukan mulai berinvestasi ya dari kamu tabungan dengan dana dingin, nah kamu bisa meningkatkan pendapatan dengan melakukan investasi seperti itu Tal. Wah iya juga sih ya Mas, aku tuh kalau abis gajian jarang banget buat skala prioritas. Jadi kalau aku lagi boros, aku nggak berasa gitu Mas. Iya, tentunya memang kalau memang kita nggak ngerasa ya kalau ibaratnya kita lagi aman-aman aja nih dalam arti gajian itu lancar ya.
isi kantong itu ada aja gitu. Tapi mungkin yang kita harus cermati adalah kita nggak hanya hidup untuk hari ini aja nih Tal, karena kita ada masa depan yang tentunya mungkin ada aja nih hal-hal yang tidak terduga. Nah jadi sebagai tambahan ya, ketika kamu tadi sudah bisa menabung dari menyisihkan gaji kamu untuk dana darurat dan juga dana dingin untuk berinvestasi, nah kamu bisa gunakan nih dana dingin sebagai modal berinvestasi supaya kamu bisa mendapatkan pundi-pundi pendapatan lain nih selain dari aktif bekerja ya, atau sebagai aktif income yang kamu peroleh dari bekerja kantoran misalnya. Seperti itu Tal. Nah, kalau cara buat bangun passive income tuh gimana, Mas? Sini aku jelasin nih Tal. Jadi untuk membangun sumber pasif income selain dari bekerja maksudnya ya. Nah ini kamu bisa mulai dengan melakukan investasi nih, dan tentunya investasi ini dilakukan secara rutin nih, nggak secara mendadak dalam jumlah yang besar, dan kamu mungkin mengharapkan return yang tinggi juga nih dalam sekejap. Karena ingat, investasi ini bukan alat ya untuk menjadikan kamu cepat kaya raya, tajir melintir. Jadi untuk menjadi kaya raya ya, ini kamu tetap harus bekerja keras tentunya. Oh gitu ya Mas. Wah, aku jadi bisa cuan banyak nih lewat investasi saham. Bentar dulu, meskipun investasi saham ini menawarkan dan bisa memberikan kamu return ataupun pundi-pundi cuan ya dari nilai investasi kamu. Nah, tapi namanya investasi nih, semuanya itu ada risikonya. Jadi semakin tinggi potensi return yang kamu bisa peroleh, itu juga sebanding nih dengan risiko yang mungkin bisa saja nih kamu peroleh juga ya. Jadi maka dari itu, ketika kamu nanti berinvestasi ya, itu tentunya dalam mengambil keputusan harus berdasarkan analisa ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba kamu mungkin melihat suatu saham yang mungkin menarik nih, tapi kamu langsung tiba-tiba membeli sebuah investasi, tapi mungkin tanpa kamu melakukan cross check terlebih dahulu. Nah mungkin ini bisa bahaya nih, karena bisa aja kamu mungkin bisa buntung ataupun mengalami kerugian seperti itu. Ibaratnya investasi juga mengandung risiko yang tentunya harus kamu ketahui juga Tal. Oh alah, oke. Terus gimana Mas cara beli saham untuk investasi? Nah tentunya sebelum kamu nanti membeli saham, tentunya kamu harus melakukan analisa terlebih dahulu nih ya. Jadi kalau kamu membeli sebuah instrumen investasi, tentunya kamu harus melihat secara fundamentalnya nih. Jangan ibaratkan beli kucing dalam karung nih, kamu nggak tahu isi barangnya tapi kamu beli nih, karena investasi ini pakai uang kamu sendiri nih. Karena kalau kamu misalnya beli suatu saham yang salah ya, tentunya kamu akan juga bisa mengalami kerugian nih, karena kamu nggak tahu nih mungkin kinerja sebuah perusahaan itu apa dan bagaimana track recordnya ya. Nah, oleh karena itu kamu wajib melakukan analisa terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan dalam berinvestasi. Nah untuk melakukan analisa ini ada dua nih Tal. Yang pertama adalah analisa fundamental. Jadi secara umum kamu harus melihat nih bagaimana capaian yang diperoleh sebuah perseroan ya, atau sebuah saham ini dalam secara laporan keuangannya ya. Jadi setiap kuartal ya, itu perusahaan itu rutin nih men-share ataupun mempublikasikan dari riset laporan keuangannya. Nah mungkin kamu bisa lihat nih apakah sebuah perseroan itu dia secara kuartal ya, secara periode itu konsisten nggak bertumbuh. Nah mungkin kalau mungkin dia nggak konsisten ya, ataupun labil dalam segi pertumbuhannya, nah mungkin itu kurang baik nih. Nah mungkin kamu bisa melihat dari segi konsistensi, apakah mereka bertumbuh, labanya bagus dan sebagainya. Nah itu kamu bisa lihat dan analisa secara fundamental melalui laporan keuangan dari perusahaan ya, atau perusahaan TBK yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah setelah itu nih, setelah kamu menganalisa dengan baik nih, dan mungkin kamu oke nih saham ini nih dari segi fundamentalnya bagus nih dan aku mau beli nih ya. Nah di situ kamu bisa lihat nih dari analisa teknikal untuk melihat dari segi momentum ya, momentum yang tepat untuk membeli sebuah saham. Apakah kalau kamu beli saat ini tuh harganya masih oke ya, atau dalam arti masih relatif murah, atau mungkin dari segi teknikalnya udah relatif mahal nih. Nah itu kamu bisa menganalisis lewat analisa maksudnya analisis teknikal ya, seperti itu Tal.
Oke deh Mas, sekarang Sip, juga sip. kan aku udah mulai investasi nih di CGS ya, di Sekuritas Indonesia. Nah, aku sering banget Mas ikutan kelas edukasi pasti paham investasi yang diselenggarain oleh CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Aku juga follow sosial medianya, jadi aku bisa tahu edukasi-edukasi dan juga lebih paham tentang investasi saham gitu Wah, Mas. mantap banget tuh. Jadi tentunya udah nggak worry banget ya kalau mungkin pemerintah ini menaikkan BBM karena kamu udah mulai berinvestasi nih tentunya untuk bisa meningkatkan pendapatan kamu ya meskipun mungkin dari gaji mungkin belum naik. Nah, semoga mungkin dalam waktu dekat ini mungkin ada kenaikan gaji yang tentunya bikin kamu happy nih. Wah, amin deh. Sip, sip. Tal, aku udah duluan ya mau pulang nih ada perlu di rumah. Ya udah deh Mas, pertanyaan aku juga udah kejawab nih. Oke, mantep banget tuh. Oke, sebelum itu kita mau pantun nih untuk closing ke teman-teman ya. Ke Monas ketemu mamanya Rani. Cakep. Di jalan dengerin lagu Hindia. Oke guys, sekian dulu untuk vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog Berani Berinvestasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dah.